Rabu, 11 Oktober 2023, SMA Negeri 3 Bantaeng kedatangan tamu penting dari Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menaungi semua aspek yang berada pada ruang lingkup pendidikan dan kebudayaan, terutama di Sulawesi Selatan. Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan disambut baik oleh pengawas bina kepala sekolah maupun tenaga pendidik SMA Negeri 3 Bantaeng. Kunjungan Kepala Dinas tidak terlepas daripada bentuk pengawasan terhadap pembangunan yang sementara dikerjakan di SMA Negeri 3 Bantaeng. Di samping melakukan pengawasan terhadap bangunan di SMA Negeri 3 Bantaeng yang sementara dikerjakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga senantiasa memberikan arahan kepada kepala sekolah maupun tenaga pendidik terhadap fenomena pendidikan di zaman sekarang. Tingkat partisipasi pemilih itu bisa naik dengan mendorong anak-anak kita supaya bisa menggunakan hak pilih. Yang kedua, program yang Bapak Gubernur laksanakan itu yang diprogramkan terkait dengan persoalan stunting. Nah, kalau nggak salah di sini di sekolah sudah melaksanakan program siswi-siswi remaja putri yang pemberian tablet penambah darah supaya ini dirutinkan, didorong dan kerjasamakan dengan puskesmas yang ada di sekitar Kabupaten Bantaeng. Yang ketiga program yang dijalankan Pak Gubernur itu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Kita dalam mendukung program ini kemiskinan ekstrim itu dan ada kemarin itu jalur alternatif terkait dengan afirmasi. Nah, itu kan sudah ada datanya. Nah, kita tahun depan akan programkan untuk memberikan bantuan berupa alat kebutuhan siswa, mungkin bagi seragam yang disampaikan nanti. Jadi tidak perlu lagi yang sekolah bagi seragam. Jadi nanti tahun depan, karena tahun ini sudah ada bantuan untuk orang-orang tidak mampu, siswa yang tidak mampu. Jadi kalau nggak salah yang ada sekarang di PNKB itu bantuan berupa tas dan alat tulis. Nah, yang keempat programnya Gubernur sekarang yaitu terkait dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini beliau mungkin sudah didengar banyak sekali informasinya terkait dengan bagaimana meningkatkan income masyarakat berupa mendorong menanam pisang. Karena secara analisis beliau dan beberapa informasi dari semua stakeholder bahwa potensinya itu besar sekali di Sulawesi Selatan, beliau malah berharap itu sudah program besar, kalau bisa katanya itu 1 miliar pohon itu bisa mengalahkan sekarang di Filipina itu yang sebagai negara penghasil pisang itu bisa dikalahkan. Dan hitung-hitungannya beliau sudah ada dan sekarang memang sudah dilakukan, termasuk kita mau mendorong SMK pertanian melaksanakan program itu, bisa menjadikan demplot. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa menjadi plasma yang ada di sekitar sekolah itu. Yang ketiga terkait dengan yang terakhir ini program itu terkait dengan keamanan Kamtibmas. Ini yang perlu ini juga yang perlu saya stressing kepada seluruh teman-teman guru kepala sekolah untuk menjaga situasi kondusif di sekolah, utamanya terkait dengan persoalan kita yang viral baru-baru ini di masalah itu persoalan perundungan bullying. Nah, ini mungkin saya harapkan perlu ada aktivitas yang sangat didorong oleh semua guru bagaimana supaya bisa mengawasi atau bisa memberikan bisa menahan ego atau untuk menghadapi siswa-siswa. Karena
memang penting bagi kita semua, karena tidak menutup kemungkinannya memang ada kita siswa ini memang yang punya masalah-masalah atau apa, dan itu terlampiaskan biasanya di sekolah atau apa karena persoalan dari rumahnya apanya. Jadi saya sebenarnya punya harapan, utamanya mungkin guru BP ada sih guru BP. Ya, jadi kalau bisa guru BP, mungkin bukan juga guru BP, semuanya guru-guru untuk rajin-rajin mengamati siswa-siswa semua. Kalau perlu nanti dipanggil begitu atau memang kali saya kira ibu-ibu lah guru-guru yang paham terkait dengan situasi psikologis anak-anak. Kalau bisa memang diajak berdialog bagaimana persoalannya apa, permasalahannya apa, supaya ada biasanya itu kalau kita terbuka memberikan kita itu biasa kita plong biasanya. Nah ini kalau kita tidak biasakan untuk mengajak siswa-siswa, mengajak anak kita untuk berdialog, menyampaikan apa yang menjadi persoalan misalnya, bukan berarti bahwa kalau persoalannya disampaikan kita bisa menyelesaikan, tidak. Kan minimal kalau ada masalah itu mereka bisa tolong menyelesaikan, dan kemungkinan juga masalah itu bisa nanti kita menjadi wadah menyampaikan misalnya anak ini orang tuanya mungkin ada persoalan atau apa. Mungkin ada hal-hal saja yang terjadi di rumahnya, mungkin dia memang masuk keluar tidak mampu, yang tidak bisa lagi bikin apa di rumahnya, mungkin kita bisa berikan bantuan melalui mungkin bisa fasilitasi melalui PSS Pemprov, bisa memberikan bantuan misalnya, atau ada keluarganya atau apa yang butuh memang perawatan misalnya kita fasilitasi. Artinya hal-hal itu yang mungkin merupakan persoalan bagi dia, akhirnya terbawa sekolah, tidak ada yang bisa mendengarkan keluhannya, nah itulah bisa menjadi hal-hal yang membuat nanti ada saja nanti terjadi